Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel MyDNL. Masih bersama saya ya di video pembelajaran. Kali ini tentang kelas 8. Apa ya kira-kira? Yuk kita simak. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan sistem gerak dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, penyakit riketsia. Terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti pada gambar. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Yang kedua, osteoporosis, disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif, dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah atau disebut dengan pengeroposan. Penyakit selanjutnya yaitu artritis yang disebut dengan penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit, terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Dan juga penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Selanjutnya, frakturah atau patah tulang. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Ada beberapa jenis fraktura. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit, disebut dengan fraktura tertutup. Namun jika fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, comminuta atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan spiral. Agar kalian tidak mengalami fraktura akibat kecelakaan, maka berhati-hatilah saat berolahraga. Selanjutnya, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kalau yang kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang, seperti ditunjukkan pada gambar. Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit TBC atau riketsia dan kebiasaan duduk yang salah. Yang kedua, lordosis, merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang, seperti pada gambar. Orang yang mengalami kelainan ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya karena hamil atau kegemukan, riketsia, atau karena kebiasaan duduk yang salah. Dan yang terakhir, skoliosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Seperti pada gambar, skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau posisi yang salah. Berikut ini upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Yang kedua, memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Misalnya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang.
Upaya selanjutnya yaitu berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Selanjutnya, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Misalkan jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Selanjutnya, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Saat tidur, sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Cukup sekian dari channel saya MyDNN, semoga bermanfaat. Jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet dan loncengnya ya. Like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.